Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Leonardo Trinanda Apriliano, NIM E1032221020, Program Studi Ilmu Pemerintahan, PPAPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pasca-dependensi. Teori dependensi bisa disebut juga dengan teori ketergantungan. Yang dimaksud ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain. Negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Teori pasca ketergantungan ini muncul sebagai alternatif dari teori sebelumnya, yaitu teori ketergantungan, dan memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Salah satu perspektif penting yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. Sebelumnya aspek tersebut kurang dianggap berperan. Negara-negara lain hanya dianggap sebagai mitra dagang yang seringkali sangat membantu proses pembangunan yang terjadi di suatu negara, ataupun dianggap menghambat karena negara itu sangat besar kekuatan ekonominya, sehingga negara yang sedang membangun tidak bisa bersaing dengan mereka. Teori pasca-dependensi ada 4. Yang pertama, ada teori liberal. Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih mengembangkan diri pada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat tabel input-output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan di antara berbagai sektor ekonomi, dan sebagainya. Tentu saja bukan tidak berguna, tetapi yang kurang dipersoalkan adalah bagaimana faktor politik bisa dimasukkan ke dalam model mereka. Kritik terhadap teori liberal pada umumnya berkisar pada ketajaman definisi dari teori ketergantungan. Yang kedua, ada teori artikulasi. Teori artikulasi disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksi. Pendapat tentang teori artikulasi ini yaitu kapitalisme di negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsur tidak efisien. Kegagalan kapitalisme di negara pinggiran karena cara produksi yang ada di negara tersebut saling bertentangan dan menghambat. Yang ketiga ada teori sistem dunia, yaitu World System Theory, dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, muncul karena menganggap teori ketergantungan tidak mampu menjelaskan pembangunan dunia ketiga, hanya mampu menjelaskan gejala keterbelakangan. Dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini, dalam bentuk kerajaan-kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya, karena waktu itu belum ada sistem dunia. Dan masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan atau dunia waktu itu terdiri dari banyak sistem ini yang terpisah. Yang keempat ada teori Bill Warren. Warren membantah inti teori ketergantungan, yakni bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat dan pinggiran berbeda. Menurutnya, kapitalisme di negara manapun sama. Inti dari kritik Warren adalah bahwa dalam kenyataannya negara-negara yang bergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Bahkan kemajuan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang tergantung ini sedang mengarah pada pembangunan yang mandiri. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum Marx.
Oleh karena itu, dia menyimpulkan, jadi berlawanan dengan pendapat umum yang ada, dunia ketiga tidak mengalami kemandekan secara relatif maupun absolut. Setelah Perang Dunia Kedua, sebaliknya, kemajuan yang berarti dalam hal kemakmuran material dan pembangunan kekuatan produksi telah tercapai dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sebelum perang. Kenyataan ini juga berlawanan dengan pandangan kaum Marx yang menyatakan bahwa pembangunan nasional yang mengikuti jalan kapitalis bisa terjadi di dunia ketiga. Kesimpulannya yaitu ketergantungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang akan memperkuat struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, teori pasca ketergantungan menggantikan model pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan yang lebih fokus pada keadaan sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.